Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembali lagi dalam renungan tekad, temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang Maha Kudus, di keheningan saat ini Tuhan, kami datang merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Jauhkan kami dari segala hal yang mengganggu hati dan pikiran kami, dan arahkan seluruh perhatian kami hanya kepada-Mu Tuhan. Bersihkan batin kami dari setiap dosa dan pikiran yang tidak berkenan, agar kami layak menerima firman-Mu dengan hati yang tulus dan terbuka. Biarlah setiap kebenaran yang Engkau nyatakan meneguhkan iman kami dan memperbarui hidup kami hari ini. Ajar kami untuk tidak hanya mendengar, tetapi juga melakukan kehendak-Mu dengan setia. Penuhi kami dengan kasih dan hikmat-Mu sehingga hidup kami memuliakan nama-Mu. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pada pagi hari ini terambil di dalam Kejadian 31 ayatnya yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Saudara-saudara, pernahkah saudara mengalami ketidakadilan dalam hubungan dengan orang lain? Pada dasarnya, kita tidak bisa mengontrol apa yang orang lain pikirkan atau rasakan terhadap kita. Akan tetapi, ketika berelasi dengan orang lain, terkadang kita bisa disalahpahami atau dibenci tanpa kita melakukan apa-apa. Di saat seperti itu, apa yang kita lakukan? Hal ini dialami oleh Yakub. Ia tinggal bersama dengan mertuanya yang selama puluhan tahun telah memanfaatkan rasa cintanya kepada Rahel. Ia diminta untuk bekerja selama 7 tahun untuk bisa menikahi Rahel. Tapi itu pun tidak langsung terjadi. Dia ditipu sehingga harus bekerja lagi selama 7 tahun. 14 tahun ia telah dimanfaatkan oleh Laban dan Yakub menjalaninya. Ini juga adalah bagian dari konsekuensi dosa yang Tuhan izinkan untuk Yakub jalani karena sudah menipu ayah dan saudaranya. Bisa dikatakan bahwa Yakub tidak hidup dengan enak selama berada di rumah Laban. Walaupun ia bersama dengan orang yang dia cintai, ia bahkan mendapatkan fitnahan dari Laban yang menuduhnya mencuri harta warisan dan membangun kekayaan bagi dirinya sendiri. Karena hal itu, Laban bahkan berubah sikap terhadap Yakub dan membuatnya tidak nyaman. Di tengah situasi tersebut, Allah berfirman kepada Yakub, "Pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau." Semuanya justru untuk menggenapi rencananya, yaitu mengembalikan Yakub ke negeri yang seharusnya. Saudara-saudara, ketika kita mempercayai Tuhan, kita akan memahami bahwa tidak ada hal yang terjadi secara kebetulan. Semuanya diizinkan dan dirancangkan Tuhan untuk kebaikan kita. Karena itu, kalau hari ini saudara mengalami hal yang tidak mengenakan, maka jangan patah hati. Mungkin sekarang Tuhan sedang merendah hal yang tidak kita pahami untuk kebaikan kita. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan yang setia, kami bersyukur Tuhan karena Engkau tetap menyertai kami, bahkan di tengah situasi yang tidak kami mengerti. Saat kami mengalami ketidakadilan, saat kami disalahpahami atau diperlakukan tidak baik, tolong kami Tuhan untuk tetap percaya bahwa Engkau melihat semuanya. Ajar kami untuk tidak menyimpan kepahitan, tetapi belajar berserah dan tetap hidup benar di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa tidak ada yang terjadi secara kebetulan di dalam hidup kami. Bahkan melalui hal-hal yang menyakitkan, Engkau sedang membentuk dan menuntun kami menuju rencana-Mu yang baik. Berikan hati kami yang teguh Tuhan untuk tetap berjalan dalam iman dan keberanian untuk taat ketika Engkau memanggil kami untuk melangkah. Sertai setiap langkah kami ya Tuhan, dan pimpin kami sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, jika saudara memiliki pokok-pokok doa yang dapat dibagikan kepada kami untuk kami doakan, saudara-saudara bisa mengisi pada link deskripsi dari tayangan ini atau men-scan barcode yang ada di tayangan ini.
Kami akan mendukung di dalam doa untuk setiap pokok-pokok doa yang ada. Dan jika saudara-saudara diberkati melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, silahkan bisa dibagikan tayangan ini kepada siapapun yang saudara rindu untuk mendengarkannya. Selamat melakukan firman Tuhan yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati.